sini yang diselenggarakan oleh Oke, baik. Sebelumnya, mari kita sama-sama memulai acara ini dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim, mari kita membacakan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagi yang non-muslim bisa mengikuti dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Suci Aulia Saputri, yang pada kesempatan kali ini akan menjadi MC sekaligus moderator pada acara pagi hari ini. Baik, nah sebelum memulai, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk tata tertib pesertanya ya, untuk semuanya. Oke. Boleh minta tolong untuk operator ditampilkan tata tertib pesertanya. Ya. Nah, yang pertama, akses ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Kemudian, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Yang keempat, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau di-mute ya selama proses webinar berlangsung. Semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom ini. Peserta dapat mengajukan pertanyaan pada sesi tanya-jawab dengan cara mengaktifkan fitur raise hand. Kemudian nanti moderator akan mempersilahkan untuk on-cam dan mengaktifkan suaranya untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Itu untuk cara pertama. Nah, ada cara keduanya, bisa dengan diketik di pertanyaannya di kolom chat, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal, dan juga pertanyaannya secara ringkas. Dan moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan yang terpilih. Nah, dan juga untuk semua peserta diharapkan untuk on-cam supaya bisa lebih interaktif lagi pada saat pelaksanaan pematerian. Baik. Nah, seperti itu untuk tata tertib ya peserta webinar pada hari ini, serta workshop pelatihan bahasa Inggris. Nah, terus untuk acara pagi hari ini kita ditemani oleh seorang pemateri yang luar biasa. Di sini beliau memiliki pengalaman mengajar, terus juga yang luar biasanya lagi beliau memiliki skor IELTS yang tinggi loh teman-teman. Berapa coba, ada yang bisa tebak nggak? Oke, skor IELTS-nya itu 8,5. Masya Allah, tinggi sekali ya kayaknya. Aku sendiri pun nggak bisa deh nyampe segitu. Nah, jadi berbanggalah teman-teman gitu ya, kesempatan kali ini teman-teman harus manfaatkan betul-betul untuk menyerap ilmunya, apapun yang akan disampaikan nanti jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun. Oke, langsung saja kita akan sapa. Pemateri kita hari ini adalah Ibu Facan Jatiani. Oke, kita sapa bareng-bareng ya teman-teman. Selamat pagi Ibu Facan. Pagi semuanya. Kita langsung mulai aja ya, bisa tolong ditampilkan. Oke, boleh. Baik, kalau seperti itu silakan untuk teman-teman semua langsung disiapkan notes terbaiknya. Terus jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun ya untuk nanti menyimak pematerian dari Ibu Facan. Baik, kepada Ibu Facan dipersilakan. Iya. Ya, hari ini kita akan membahas yang pertama itu yang pertama itu adalah tenses secara umum. Apa itu tenses dan kenapa simple tenses dan kenapa dibilang itu adalah simple tenses. Dan setelah itu kita akan maju satu persatu, kita akan membahas 3 simple tenses yang paling umum, yaitu simple present, simple past, dan simple future. Kita akan kupas tuntas benar-benar hari ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman lebih memahami dan bisa lebih menyerap, supaya nanti kalau kita mau berbicara atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris lebih lancar lagi dan sudah tidak kagok lagi. Oke? Ya, bisa tolong ditampilkan slide berikutnya. Ya, jadi untuk pertama kita akan berbicara mengenai waktu tensesnya dulu. Dibagi menjadi 3, nanti ada present, past, dan future. Setelah itu pelan-pelan kita akan kupas beserta definisi pemakaian bentuk dan contoh untuk masing-masing tenses. Ya, next.
Silakan next. Ya, simple present tense. Simple present tense itu juga biasa disebut dengan present simple atau present indefinite. Simple present tense itu adalah kata kerja yang paling umum, bentuk kata kerja yang paling umum, di mana dia dipakai lebih dari 50% dalam komunikasi bahasa Inggris sehari-hari. Ini dikatakan sebagai bentuk yang simple, kenapa? Karena bentuk ini adalah bentuk yang paling sedikit perubahannya dalam kata kerja. Dalam bidang verba atau verb yang kita biasa sebut dalam bahasa Inggris, dan perubahannya itu sangat sedikit, karena hanya menambahkan S atau IS pada kata kerja yang dipakai oleh he, she, dan it. Nah, ada beberapa kata kerja dalam bentuk yang tidak beraturan. Cuman yang paling menonjol adalah be verb atau copula be yang dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu is, am, dan are. Is itu sendiri kita sudah tahu ya, dipakai untuk he, she, dan it. Sedangkan am untuk I, dan are itu dipakai untuk you, we, dan they. Dalam pemakaian konjugasi untuk kata kerja, pronoun I, you, we, dan they tidak perlu memakai penambahan huruf S atau IS di kata kerjanya. Sehingga kata kerja yang dipakai sama dengan kata kerja dasar. Selain itu, kita harus memakai tambahan S atau IS tergantung dari kata kerja itu sendiri. Ya, next. Ada 6 pemakaian untuk simple present tense itu sendiri. Yang pertama, untuk menyatakan kebenaran umum dan fakta, yaitu kebenaran yang selalu benar dan permanen, dan kebenaran yang kita pikir permanen pada waktu tersebut. Contohnya apa? 3 times 3 makes 9. 3 kali 3 itu 9. My uncle and auntie live in Canada. Itu adalah bentuk yang sangat umum, karena ini merupakan suatu kebenaran untuk kita, atau yang kita anggap benar pada saat kita mengatakan hal tersebut. Gitu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk menyatakan suatu kebiasaan. Nah, ini adalah fungsi utama simple present tense yang biasanya dipakai dengan kata-kata always, often, usually, sometimes, never. Itu dipakai dengan kata-kata bantu itu untuk menunjukkan seberapa sering kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan. Contohnya, I always feed my cat every morning and evening. Berarti saya selalu memberi makan kucing saya setiap pagi dan sore. Itu untuk menunjukkan suatu kebiasaan, suatu rutinitas yang kita lakukan berkali-kali. Gitu ya. Yang ketiga, itu untuk memberikan instruksi atau arahan. Contohnya apa? You take the bus number 2A then stop at the train station. Kamu naik bis nomor 2A, kemudian berhenti di stasiun kereta api. Itu untuk menunjukkan kamu habis ini mau kemana sih? Habis ini harus ngapain sih? Gitu. Itu pakai simple present tense. Untuk yang keempat, itu untuk menceritakan cerita dan komentar, terutama dalam buku cerita. Ini dipakai mostly atau kebanyakan di buku cerita, ringkasan cerita dan ulasan. Jadi contohnya dalam sebuah cerita, sebuah deskripsi dalam cerita, contohnya, Kevin doesn't call me back. Kevin tidak menelponku kembali. Contohnya seperti itu. Ya, jadi ini untuk menunjukkan hal-hal yang berhubungan dengan buku cerita. Biasanya dipakai di cerita non-fiksi ataupun fiksi. Biasanya. Dan kebanyakan sih non-fiksi. Oke. Yang kelima, untuk memberikan reaksi langsung, terutama menggunakan kata kerja dan persepsi. Contohnya apa? The flower smells very good. Bunga itu harum sekali. Itu contohnya. Untuk menunjukkan persepsi kita atau reaksi kita terhadap suatu benda. Yang keenam, itu untuk menunjukkan jadwal dan rencana. Oke ya. Bukan kebiasaan, jadwal atau rencana. Contohnya, the English class starts at 8 a.m. Kelas bahasa Inggris dimulai pukul 8 pagi. Gitu. Jadi untuk menunjukkan suatu rencana atau jadwal, bukan kebiasaan. Jadwal atau rencana. Oke.
Dan biasanya, karena ini kita berbicara mengenai kata kerja ya, kita berbicara mengenai kata kerja. Kata kerja itu bukan hanya kata kerja yang menunjukkan kita sedang melakukan sesuatu. Di konteks bahasa Inggris, itu juga ada yang namanya be verb atau copula be. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada is, am, dan are. Is dipakai untuk subjek orang ketiga tunggal, yaitu he, she, it, teacher, my brother, my sister, my neighbor, contohnya kayak gitu. Untuk kata kerja bantu am untuk I doang, hanya dipakai untuk I. Dan kata kerja bantu are itu untuk subjek orang kedua tunggal atau jamak. Contohnya you untuk orang kedua tunggal dan orang ketiga jamak seperti we dan they. Oke. Next. Nah, pembentukan kalimat-kalimat dalam simple present tense itu sendiri itu biasanya dipakai verb 1. Kita tidak memakai bentuk verb yang lain. Subject plus verb 1 ditambah s atau is itu hanya untuk yang dipakai oleh he, she, it dan juga object. Contohnya apa? She plays the piano. Itu menunjukkan bahwa dia suatu kebiasaan, dia suka bermain piano. Oke. Untuk yang negatif, kita memakai not. Di sini, subject plus does atau do plus not ditambah verb 1 dan object. Do kita pakai untuk kata-kata yang dari awal, dari bentuk positif itu tidak memakai penambahan s atau is, yaitu I, you, we, dan they. Ya, jadi do itu kita pakai untuk kata-kata tersebut. Nah, does ini kita pakai untuk he, she, dan it. Kalau sudah pakai he, she, dan it, verb satunya ini sudah tidak menggunakan penambahan s atau is. Karena s atau is sendiri sudah dipakai dari kata kerja do yang kita tambahkan is menjadi does. Ya. Untuk kalimatannya ada dua macam. Ada interrogatif positif dan interrogatif negatif. Kalau interrogatif positif itu untuk kita bertanya dalam bentuk yang tidak memakai kata tidak, seperti not kita tidak pakai. Seperti apa cara bikinnya, cara kita membuatnya? Do atau does plus subject plus verb 1 plus object. Contohnya apa? Does she play the piano? Kayak gitu. Nah, sama seperti bentuk negatif, begitu kita sudah memakai kata does, kata kerjanya sendiri atau play-nya itu sudah tidak memakai tambahan s. Karena sudah pindah ke kata do menjadi does. Begitu. Untuk interrogatif negatif, does atau do ditambahkan subject plus not. Jadi not-nya itu setelah subject ya, bukan di awal. Do atau does plus subject plus not plus verb 1 plus object. Contohnya, does she not play the piano? Contohnya kayak gitu. Nah, untuk kata-kata dalam bentuk interrogatif negatif ini kalimat-kalimat interrogatif negatif ini sebenarnya tidak umum. Tapi ini untuk biasanya untuk menyatakan ketidakyakinan kita terhadap suatu kegiatan, terhadap suatu kejadian. Itu kita tidak yakin, sehingga pakai kata not. Kalau kita sudah yakin, biasanya kita pakainya yang interrogatif positif. Oke. Sedangkan untuk adverb untuk simple present tense ada bermacam-macam ya untuk menunjukkan kebiasaan. Ada always, often, usually, rarely, sometimes, every day, every time, every minute, every hour, every month, every year. Jadi yang memakai every itu biasanya menggunakan simple present tense. Dan each itu juga sama seperti every. Each year, each month, each week. Itu kita juga bisa memakai kata each untuk menunjukkan kebiasaan atau rutinitas. Oke? Ya, kita maju ke simple past tense. Nah,
Simple past tense itu biasa juga disebut dengan past simple, past indefinite, ataupun juga biasa disebut sebagai preterite. Jenis tense ini bukan hanya digunakan untuk menjelaskan kejadian di masa lampau. Memang tujuan utamanya untuk menjelaskan kejadian di masa lampau. Tapi selain itu juga digunakan untuk hal-hal lain. Contohnya apa? Next. Contohnya, untuk yang pertama, kejadian di waktu tertentu di masa lampau. Contohnya, when I was young, I hated vegetables. Waktu saya muda, waktu saya masih kecil, saya tidak menyukai sayuran. Nomor 2, contohnya, my friend fell off her motorcycle and she called me. Yang dipakai di hanya kejadian yang dilakukan sekali di masa lampau. Dan juga untuk dipakai untuk menyatakan kebiasaan. Every summer, I traveled to China and stayed at a small hotel. Contohnya, setiap musim panas, saya berpergian ke Cina dan menginap di sebuah hotel kecil. Simple past tense ini itu adalah tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang pendek. Kejadian yang panjang, kita tidak bisa memakai simple past tense. Karena itu sudah memakai past continuous tense. Itu tenses yang beda lagi. Simple past tense itu hanya untuk kejadian yang satu kali dan tidak makan waktu yang panjang. Oke? Jadi kalau sudah panjang, sudah tidak memakai ini lagi. Hanya untuk yang pendek-pendek saja. Kita menggunakan verb to untuk irregular verb dalam kalimat positif. Tapi di kalimat negatif, kita menggunakan kata did. Next. Nah, seperti yang sudah saya bilang, di kalimat positif kita memakai subject plus verb 1 plus object. Ini kita pakai di kalimat irregular atau irregular verb. Apa itu irregular verb? Irregular verb adalah kata-kata yang dalam bentuk present, past, dan perfect, verb 1, verb 2, verb 3-nya itu berbeda. Kita mungkin sudah familiar ya dengan kata-kata tersebut karena kita biasa mendengar bentuk yang berbeda saat kita memakai dalam bentuk simple past. Nah, kata-kata tersebut itu yang biasa kita suka salah dalam mengatakannya, dalam membuat kalimat dengan kata-kata tersebut, apalagi dalam bentuk positif. Karena kita suka lupa dan kita suka tidak tahu gimana cara kita membuat kata-kata tersebut menjadi verb 1. Iya, verb 1. Ya. Sorry, itu bukan verb 1, itu harusnya verb 2. Jadi contohnya, they wrote the essays. Oke. Okay. Nah, untuk negatif, kita memakai verb 1. Kenapa? Karena bentuk negatifnya sudah diambil dari do menjadi did. Di mana itu rumusnya atau cara membuatnya, pembentukannya itu adalah subject plus did plus not plus verb 1 plus object. Kita harus perhatikan di sini, dalam bentuk yang negatif, sama seperti bentuk simple present tense. Kalau simple present tense, dari bentuk yang awalnya harus ada penambahan huruf S, kita jadi hilangkan penambahan huruf S itu karena sudah di-replace atau sudah digantikan dengan kata does. Di sini sama. Dalam sebuah kalimat simple past tense, kita tidak boleh ada dua kata kerja yang memakai bentuk past. Jadi seperti apa? Jadi subject plus did. Did-nya ini sendiri kan sudah past. Sehingga verb 2 yang dibentuk positif menjadi kembali ke verb 1 untuk bentuk negatif. Contohnya, they did not write the essays. Contohnya begitu. Oke. Okay? Untuk interrogatif positif, kita memakai did plus subject plus verb 1 plus object. Sebenarnya cara kita melihat dari bentuk negatif ke positif ini sangat gampang. Kita hanya perlu memutar posisi did dan subjeknya dan menghilangkan kata not. Yang lainnya itu sama semua. Contohnya, did they write the essays? Okay. Dan bentuk interrogatif negatif sama penggunaannya dengan simple present tense untuk menunjukkan
suatu hal yang kita tidak begitu yakin atau tidak begitu pasti. Contohnya, did they not write the essays? Not-nya itu dipakai setelah subjek dengan rumus did plus not, did plus subject plus not plus verb 1 plus object. Okay. Next. Nah, ini untuk yang reguler. Reguler itu adalah kata-kata yang kalau dalam bentuk irregular tidak ada, dalam bentuk irregular yang biasa kita katakan itu tidak ada atau tidak tersedia, kita memakai dalam bentuk reguler. Di mana dalam bentuk reguler ini kata kerjanya atau verb-nya ditambahkan dengan d atau ed. Dan setelah itu baru kita tambahkan objek. Kayak gimana contohnya? He kicked the soccer ball. Contoh positif. Sedangkan untuk negatif sama dengan bentuk irregular. Untuk negatifnya, kita tidak boleh memakai bentuk verb 2 atau verb ed karena sudah di-replace atau sudah digantikan dengan did. Jadi, dalam suatu kalimat, bentuk dari tenses itu hanya boleh satu, tidak boleh dua, kecuali dipisahkan dengan koma. Kalau dipisahkan dengan koma, di dalam kalimat itu ada koma, maka itu boleh berulang setelah koma dan sebelum koma. Untuk menunjukkan bentuk yang banyak. Ya. Contoh untuk kalimat negatif itu sendiri, he did not kick the soccer ball. Untuk kalimat tanya atau interrogatif positif, kita memakai did plus subject plus verb plus object. Gimana contohnya? Did he kick the soccer ball? Dan untuk negatifnya, itu kita memakai not setelah subjek, sama dengan bentuk irregular. Did plus subject plus not plus verb plus object. Contohnya, did he not kick the soccer ball? Seperti itu. Ya, kita lanjut ke simple future tense. Ya. Oke, simple future tense itu kita biasa sebut sebagai future simple ataupun future indefinite. Yang mana secara umum menyatakan kejadian di masa depan. Oke. Untuk penggunaannya sendiri, next. Ada 5 macam. Oke. Yang pertama, untuk menunjukkan peristiwa atau kejadian di masa depan. Biasanya ini dibagi menjadi 2 kategori. Ada will dan ada be going to. Untuk menunjukkan kejadian di masa depan itu, will dan be going to kita bukan tidak bisa tukar-tukar, begitu tidak bisa. Will itu kita katakan, kita gunakan saat kejadian di masa depan tidak berhubungan dengan kejadian sekarang. Atau kita bisa bilang itu berdiri sendiri. Sedangkan untuk be going to, itu adalah kejadian-kejadian yang berhubungan dengan masa sekarang. Gitu. Jadi kalau untuk kata-kata Annie will ride her bicycle to work tomorrow. Dia akan bersepeda atau mengendarai sepedanya untuk bekerja besok. Itu will, sedangkan itu tidak berhubungan dengan kejadian sekarang. Itu berdiri sendiri. Kalau dia berhubungan dengan kejadian sekarang, contohnya, Annie got a new bicycle and she's going to ride it to work tomorrow. Going to di sini itu dipakai untuk kata-kata yang berhubungan dengan kejadian di masa sekarang. Jadi apa yang di depan, apa yang di masa depan, berhubungan dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Gitu. Untuk penggunaan yang kedua, itu kita pakai untuk menyatakan janji. Contohnya gimana? I will meet my mentor tomorrow. Saya akan bertemu mentor saya besok. Gitu. Di sini kita menunjukkan janji. Dipakai dalam menunjukkan janji, pembagian will dan be going to juga dibagi 2.
janji yang kita katakan dengan be going to itu terkesan lebih pasti dan lebih yakin, dan kemungkinan untuk diubahnya itu sangat kecil. Sedangkan untuk will itu kita masih belum tahu. Tingkat kepastian untuk will itu sendiri kita masih bisa berubah-berubah. Sedangkan kalau untuk be going to itu lebih untuk menyatakan tekad yang kuat. Jadi kalau saya bilang I will meet my mentor tomorrow, seandainya hujan mungkin tidak. Tapi kalau be going to, I'm going to meet my mentor tomorrow, itu ibaratnya ada hujan, badai, angin topan pun saya akan ketemu mentor saya besok. Gitu ya. Untuk yang bentuk ketiga, kita bisa menggunakan simple future tense untuk menyatakan permintaan. Contohnya, will you join us to do these exercises? Apa artinya? Maukah kamu bergabung dengan kami untuk mengerjakan latihan-latihan ini? Begitu. Untuk menunjukkan ajakan, untuk menyatakan ajakan, ayo kita ke sini, ayo sama-sama. Begitu. Oke. Nomor 4, itu untuk mempersilahkan orang lain. Contohnya, will you have a seat, please? Silahkan duduk. Dan yang terakhir, untuk berandai-andai atau untuk pengandaian. Biasanya itu dipakai untuk suatu hal yang kita sudah pernah dengar sebelumnya, kita sudah yakin, dan ada dasar tertentu untuk menyatakan hal tersebut. Contohnya apa? He will come back to audition for the next season. Dalam arti, dia akan kembali lagi untuk ikut audisi season depan. Ya. Next. Pembentukan kalimat will. Untuk kalimat will, dalam bentuk positif, kita menggunakan subject plus will plus verb plus object. Contohnya, we will submit the form. Untuk kalimat negatif, kita gunakan subject plus will plus not, yang biasa disingkat won't, plus verb plus object. We will not submit the form atau we won't submit the form. Oke. Untuk bentuk kalimat tanya dibagi menjadi 2, ada interrogatif positif dan interrogatif negatif. Interrogatif positif itu kita bertanya, caranya gimana? Kita hanya perlu menukar posisi subjek dan will yang ada di kalimat positif menjadi kalimat. Contohnya, will we submit the form? Apakah kita akan submit? Gitu. Oke. Untuk bentuk kalimat interrogatif negatif, kita menggunakan cara will plus subject plus not, plus verb, plus object. Contohnya, will we not submit the form? Seperti itu. Oke. Next. Oke. Pembentukan kalimat be verb dan going to. Untuk kalimat be verb dan going to, seperti yang sudah saya bilang tadi, be verb dalam bentuk verb 1 itu dibagi menjadi 3, yaitu is, am, dan are. Tiga-tiganya ini kita pakai menyesuaikan dengan bentuk subjek. Jadi untuk membentuk kalimat positif, kita menggunakan subject plus be verb plus going to plus verb plus object. Contohnya, she is going to go to the market. Kata-kata seperti ini yang menggunakan be going to itu untuk menunjukkan bahwa kejadian di masa depan itu berhubungan dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Sehingga tingkat kepastiannya itu lebih pasti dibandingkan will. Sedangkan untuk kalimat negatif, kita hanya perlu menambahkan not di antara be verb dan going to. Contohnya, she is not going to go to the market. Sedangkan untuk kalimat tanya atau kalimat interrogatif, kita bisa bagi menjadi 2 bentuk, yaitu interrogatif positif dan interrogatif negatif.
Interrogatif positif itu kita bentuk dengan menggunakan be verb di depan. Setelah itu subject, going to, verb, dan object. Contohnya, is she going to go to the market? Gimana cara kita membentuk kalimat negatifnya? Sebenarnya ada dua cara. Kita bisa bilang dengan not di depan subject. Tapi seperti itu tidaklah umum. Biasanya yang kita gunakan adalah not setelah subject. Bagaimana contohnya? Is she not going to go to the market? Tapi kalau dalam bentuk yang tidak umum itu menjadi isn't she going to go to the market? Biasanya yang lebih kita pakai dalam sehari-hari adalah not setelah subject. Oke. Dan untuk keterangan waktu atau adverb of time yang sering digunakan untuk kalimat simple future tense itu seperti tonight, tomorrow, later, next. Next ini bisa next week, next month, next year, next season. Contohnya seperti itu. Soon atau secepatnya, the day after tomorrow, later, kata-kata yang menunjukkan masa depan. Sebenarnya, untuk simple form, ada satu lagi. Tapi yang satu ini, itu jarang kita pakai. Yang biasa kita sebut dengan past future, simple past future tense. Simple past future tense itu adalah untuk berandai-andai. Jadi, untuk kejadian yang contohnya itu seperti kejadian di masa lampau yang kejadian di masa depan yang akan saya sudah lakukan. Nah, untuk kalimat past future tense ini, simple past future tense ini tidak saya bahas sekarang. Akan saya buat webinar sendiri terpisah dari hari ini. Karena past future tense ini sangatlah complicated atau sangat belibet, gitu ya. Jadi next untuk hari ini hanya segitu aja. Memang untuk webinarnya agak sedikit pendek dibandingkan rencananya, karena memang sudah selesai lebih cepat ternyata dari perkiraan. Kalau ada yang mau bertanya atau mungkin ada contoh-contoh yang mungkin tidak paham, boleh silahkan ditanyakan. Silahkan Sucia. Baik, terima kasih banyak Ibu Facan sudah menyampaikan ya tadi contoh-contohnya, terus ada apa aja sih simple tense, present tense, past tense, future tense. Oke nih, karena waktunya masih panjang, jadi buat teman-teman semua yang mungkin masih merasa bingung atau mungkin masih pengen contohnya lagi yang lain atau apapun itu silahkan ditanyakan sekarang. Oke, Ibu Facan menerima ya Bu ya, menerima untuk banyak diskusi nih sama teman-teman. Boleh bisa diaktifkan fitur raise hand-nya? Ada yang mau bertanya? Baik, ini sudah ada yang raise hand. Kepada Andini Solehah, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, selamat pagi Ibu. Saya mau tanya, saya pernah tahu itu di simple future itu ada yang memakai will, ada yang memakai shall, ada yang memakai going to. Itu bagaimanakah cara membedakan atau bagaimanakah cara membedakan penggunaannya? Terima kasih. Oke, thank you Andini untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan Bigo itu sendiri sudah saya jelaskan barusan, itu untuk penggunaannya itu ditentukan dari apakah kejadian tersebut terkoneksi dengan apa yang terjadi sekarang atau tidak. Karena kalau terkoneksi dengan ada hubungannya dengan yang kita lakukan sekarang, biasa kita pakai be going to. Sedangkan untuk will atau shall itu tidak berhubungan dengan kejadian sekarang atau tidak berhubungan dengan kondisi sekarang. Will dan shall sendiri kita bisa bagi dua. Shall itu adalah kata-kata yang kita gunakan dalam bentuk formal, sedangkan will itu lebih ke arah informal. Dan shall itu biasa
yang sudah dari sekian lama begitu. Sudah untuk keperluan-keperluan bisnis, keperluan-keperluan yang berhubungan dengan dunia formal, dunia kerja, atau dunia pendidikan. Biasanya shall. Dan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua, atau kepada senior, ataupun kepada direksi, dan sebagainya. Sedangkan untuk will itu lebih kepada sesama teman, dan will itu lebih rileks. Konteksnya itu lebih rileks, dan tidak ada unsur yang harus, harus memakai shall gitu. Santai aja kalau pakai will. Gitu. Gitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Atau mungkin barangkali ada yang mau didiskusikan lagi? Saya kira cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Tanyakan lagi. Persilakan ya, yuk mumpung nih masih ada pematerinya, mumpung ada waktunya, mumpung ketemu gitu ya meskipun secara virtual. Jangan sampai nanti beres acara ini teman-teman baru mikir, aduh kenapa tadi aku nggak nanya gitu. Oke, yuk sekarang ya, nggak usah malu-malu. Mana nih? Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman mungkin ada yang mau bertanya atau masih menyiapkan pertanyaannya. Kalau aku sendiri yang mau nanya, boleh nggak Bu Facan? Ya boleh dong, masa nggak boleh? Silahkan. Oke, sambil menunggu ya Bu ya. Oke, jadi tadi kan udah dijelaskan tuh ya simple present tense, terus past tense, future tense. Nah, biasanya kalau misalkan buat ujian TOEFL, IELTS, dan yang lainnya kayak gitu, yang paling bikin mengecoh tuh di bagian mana gitu supaya kita tuh bisa kayak gitu. Ini gimana Bu? Oke, kalau saya kan memang sudah selalu ngambilnya IELTS karena TOEFL itu kan biasanya based on American English ya, biasanya dari American English. Sedangkan untuk IELTS itu sendiri lebih menuju ke British English. Nah, saya kurang tahu kalau untuk TOEFL, tapi kalau untuk IELTS yang paling mengecoh atau yang paling membuat orang-orang itu bingung atau harus gimana ya, itu biasanya dalam bentuk paraphrase. Paraphrase itu apa sih? Paraphrase itu adalah vocabulary yang kita pakai sehari-hari dan mungkin di pertanyaan dan untuk di teksnya sendiri kalau kita melakukan reading gitu ya, sedang mengajarkan tes reading, itu untuk tes dan untuk teksnya dan untuk pertanyaannya menggunakan kata-kata yang berbeda. Tapi begitu dia diganti dalam bentuk yang lain, artinya menjadi sama. Itu adalah bagian-bagian yang sebenarnya orang-orang suka bingung, aduh ini gimana ya, kok jawabannya nggak ada ya? Sebenarnya jawabannya ada. Cuman pemakaian vocabulary-nya yang suka ditukar-tukar. Gitu. Nah, kenapa belajar simple tenses ini penting kalau untuk IELTS? Untuk IELTS itu penting karena kita harus mengerjakan speaking dan writing juga. Speaking itu sendiri memang agak sulit kalau kita tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Ya, tapi ada kata-kata yang bisa kita membantu diri kita sendiri supaya kita tahu kita menggunakan tense apa. Caranya gimana? Kita menggunakan adverb of time atau keterangan waktu di depan. Sehingga yang biasa kita bilang, contoh, I drove to work yesterday. Saya menyetir ke tempat kerja kemarin, contohnya. Kita bisa menggunakan dalam bentuk yang dibalik. Yesterday, I drove to work. Kenapa kita balik? Untuk menyadarkan kita bahwa kita sedang menggunakan simple past tense. Supaya kita nantinya itu tidak menggunakan jenis tense yang salah. Tapi perlu kita perhatikan lagi, yang tadi saya jelaskan itu adalah untuk kejadian-kejadian pendek. Bukan untuk kejadian panjang. Karena untuk kejadian panjang, kita tidak bisa menggunakan bentuk-bentuk yang tadi. Hanya untuk bentuk-bentuk yang pendek saja. Gitu. Tapi untuk IELTS sendiri, sebenarnya yang paling challenging itu kan writing ya. Kita kan nggak tahu ya harus tulisnya gimana sih. Kita tuh cara ngejelasinnya gimana sih gitu loh. Nah, penggunaan tenses ini yang pasti adalah kita harus
di dalam bentuk tense yang sama dari awal sampai akhir. Supaya kelihatan continuity atau kontinuitas dari awal sampai akhir dan kelihatan bahwa kita menjelaskan kejadian apa. Apakah di masa lalu, atau yang sedang kita alami sekarang, atau untuk masa depan. Karena IELTS itu biasanya ada grafik-grafik yang menunjukkan antara masa lalu dan masa depan itu dicampur menjadi satu. Jadi seperti ada grafik nih. Dari tahun, contohnya ya, dari tahun 1990, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040. Sedangkan 1990, 2000, 2010, dan 2020 sudah lewat. 4 bentuk simple past tense ini dengan bentuk future tense 2030 dan 2040. Kita kan tidak tahu gimana caranya. Nah, itu kita jelaskan biasanya simple past tense dulu, lalu keterangan atau kejadian di masa sekarang, supaya kita menyambungkan dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Pelan-pelan kita transisikan dari simple past tense ke present, baru ke future. Itu tidak bisa nyamper-nyamper dari satu gitu, nanti yang bacanya bingung gitu. Itu lagi jelasin apa gitu kan. Jadi harus lebih sistematis kalau untuk di IELTS penggunaan simple past tense, present dan future. Itu Sucia. Oke, terima kasih Ibu. Jadi ada pencerahan ya. Terus tadi juga di writing gitu ya, udah dikasih tahu harus sistematis ya penggunaannya, mana yang past, simple, terus future gitu ya. Kalau misalkan, ini jadi nambah lagi nggak apa-apa ya Bu ya? Masih penasaran nih sama yang tadi. Kalau misalkan tips dari Ibu sendiri gitu, untuk writing-nya itu lebih baiknya seperti apa sih? Misalkan apakah past dulu, terus ke simple baru future, jadi kayak lampau, sekarang, terus masa depan, atau misalkan yang sekarang dulu terus jelasin past baru future, itu lebih baiknya seperti apa gitu Bu? Mungkin yang Ibu terapkan bisa mendapatkan skor IELTS tinggi gitu ya, 8,5, itu yang mana nih Bu bisa untuk apa pencerahan buat kita nih? Yang dulu saya terapkan itu yang tadi Sucia sudah bilang, past dulu, present, lalu future, supaya sistematis, dan yang jadi examiner atau yang ngetesnya itu supaya nggak bingung. Jadi sistematis. Oke, untuk writing IELTS itu sebenarnya kan ada bentuknya macam-macam nih. Ada grafik, ya kan? Ada yang kita open end question atau bentuk-bentuk pertanyaan yang kita harus research sendiri atau yang kita sesuai dengan pengalaman kita pribadi. Nah, untuk yang grafik sudah saya jelaskan tadi kan, dari past ke present ke future. Dan pastikan kalau seandainya semua itu kita pakai dalam bentuk past, berarti kita harus menggunakan bentuk past dari awal sampai akhir, karena grafik itu sendiri atau chart itu sendiri itu dalam bentuk past, sudah lewat. Tapi kalau chartnya itu nyampur, kita lebih baik dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk writing, ada baiknya di paragraf pertama kita menjelaskan what do you feel about the graphic dulu. Kenapa writing IELTS itu banyak orang yang kesulitan, bingung menulis apa? Karena ada word count, minimal kata-kata. Biasanya kalau di IELTS ada 2 jenis writing. Writing yang pertama itu 150 kata, dan yang kedua itu 250 kata. 150 kata ini kita aja agak bingung, kalau nggak terbiasa writing, agak bingung gimana caranya kita bisa nyampe 150, apalagi yang 250, ya kan? Tambah bingung lagi. Nah, yang 150 itu kita akan lebih enak kalau di paragraf pertama itu kita bisa menjelaskan what do you feel about the graphic. Jadi santai aja, nggak perlu di-count berkali-kali. Paragraf kedua, kita bisa mulai secara sistematis. Kalau grafiknya ada 2, kita menjelaskan yang kiri dulu, baru yang kanan, dan paragraf berikutnya itu untuk conclusion atau kesimpulan. Kalau grafiknya 2. Kalau grafiknya 1, kita jelaskan nih dari yang kiri dulu ke kanannya gimana, pelan-pelan aja gitu. Dan setelah itu paragraf berikutnya kita bisa menggunakan conclusion atau kesimpulan dari yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Gitu. Itu kalau yang grafik. Kalau yang open end itu sebenarnya lebih ke kita menjelaskan poin per poin. Biasanya open end ini ada 2 macam. Menyebutkan atau advantage and disadvantage. Menyebutkan itu biasanya ada poin-poinnya nih. Contohnya, apa aja yang kamu lakukan saat COVID-19? What do you do during the COVID-19? Pertama, I have to wear my mask. I have to wash my hands, ya kan? I have to keep a distance. Oke, jadi nah
biasanya 3 poin ini itu tiga paragraf yang berbeda-beda. Kita jelaskan poinnya, terus kita jabarin. Poin, jabarin, poin, jabarin. Sehingga hal tersebut yang membuat kita 250 kata itu bukan suatu hal yang sulit lagi. Jadinya gampang, 250 kata. Dan please jangan terjebak untuk sedikit-sedikit menghitung berapa kata. Karena biasanya, ini kebiasaan kita dari SMP, nulis apa dihitung. Berapa kata report. Jangan terjebak untuk melakukan itu. Karena dengan sendirinya kita bisa mencapai itu semua. Karena yang dilihat dari examiner itu adalah konteksnya dulu, baru word count-nya. Kalau kita terjebak dari word count dan akhirnya menggunakan grammar yang salah dan konteksnya tidak tepat sasaran, sama aja itu tidak akan membuat kita memiliki nilai yang baik. Jadi konteks dan grammar dulu diperhatikan, baru setelah itu kita pusingin soal word count. Itu sih ya. Ada lagi nggak? Oke, terima kasih banyak Ibu. Tuh kan jadinya aku nih yang banyak ke Ibunya. Yuk, boleh pesertanya lagi yang lain. Mumpung masih ada Ibunya. Yuk. Ayo. Masih terbuka ya ini ya. Terus kalau misalkan nanti bertanya, terus masih penasaran lagi, kayak tadi aku nanya, terus masih penasaran lagi, lanjut lagi, nggak apa-apa. Kan jadi biar makin paham seperti itu. Jadinya kan dapat tips juga nih buat writing kayak gimana. Nanti kalau pas lagi IELTS. Oke. Ini beneran nih teman-teman nggak ada yang mau bertanya. Mungkin masih malu-malu mungkin ya. Boleh kalau yang malu, boleh diketik di kolom chat deh, nggak apa-apa. Oke. Tunggu ya, 5 menit deh. Yuk. Atau mungkin masih ngatur kata-kata pertanyaannya gitu ya, kayak gimana boleh. Atau satu orang lagi aja bertanya yuk. Oke. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya, Bu. Mungkin sudah pada paham, atau mungkin masih pengen mengulik sendiri gitu ya, Bu ya. Nah, gimana, Bu? Apa mau disudahi saja atau bagaimana, Bu? Boleh. Kalau mau disudahi tidak apa-apa. Dan mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti saya mungkin bisa share email atau WhatsApp saya, bisa secara pribadi aja, nggak masalah. Dan juga nanti kalau memang ada yang berminat untuk pelatihan IELTS atau pelatihan Dances, boleh tinggal di WhatsApp ke saya karena saya membuka pelatihan tersebut dan mengajarkan bahasa Inggris secara privat. Supaya nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau memang tidak yakin nih, oh saya harus gimana ya gitu. Mungkin yang masih sekolah ataupun ada yang sudah kerja, kan ada yang lebih untuk fokus kepada conversation, itu ada pelatihan-pelatihannya sendiri. Silahkan nanti di WA aja, silahkan ditanya nanti ke Mas Dede ya, dan juga Mas Haji. Dan kalau misalnya nanti ada yang berminat, silahkan, nggak masalah, boleh. Ya. Thank you Sucia, terima kasih semuanya sudah hadir hari ini. Terima kasih ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Tuh nanti info kontaknya akan diinfokan ya oleh admin info webinar. Nah, jadi buat teman-teman nanti bisa bertanya lebih lanjut lagi ke Ibu Kacen secara langsung. Oke, sebelum kita dari Ibu ada statement terlebih dahulu atau mungkin mau membagikan tips akhir nih
gitu untuk materian hari ini. Gitu. Dipersilakan. Maaf, Suci, bagaimana? Tadi ada yang on microphone. Sorry, Suci. Oke, suaranya sudah jelas, Ibu? Ada? Oke, ini Bu, sebelum pemateriannya ditutup, diakhiri, barangkali dari Ibu ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement seperti itu Bu, buat teman-teman peserta semua. Dipersilahkan untuk Ibu. Oke. Closing statement dari saya, bahasa Inggris itu nggak sulit, bahasa Inggris itu mudah. Karena kita sudah memikirkan sulit, kenapa? Karena itu suatu bahasa yang asing yang kita tidak pakai sehari-hari. Tapi kalau kita mau membuka diri untuk belajar, mau membuka diri untuk lebih mengerti lagi, kalau ada pertanyaan untuk bertanya, kita akan lebih mengerti dan kita bisa mungkin akan dibantu dengan praktis yang berkepanjangan, kita maka akan lebih mahir. Namanya belajar bahasa, itu bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita punya kegigihan, kita ulat, kita pengen berhasil, insya Allah, mudah-mudahan pasti bisa. Gitu. Jadi jangan berpikir, bahasa Inggris susah, saya nggak bisa bahasa Inggris. Jangan berpikir kayak gitu. Pasti bisa. Karena setiap orang punya keinginan yang kuat, pasti memiliki tekad yang kuat, dan juga pasti bisa berbahasa Inggris. Bahasa Inggris itu penting, bahasa internasional. Jadi kalau nanti suatu saat kita ketemu dengan orang-orang dari luar negeri, kita bisa lebih pede, kita bisa lebih menggunakan bahasa Inggris dengan baik, dan selalu semangat ya untuk belajar bahasa Inggris. Terima kasih. Baik.